disampaikan Ditambah oleh Pak Muflis Safitra, ngomongnya Nabi, sabdanya anu. tambah garu-garu. Waduh, ini Nabi Muflis Safitra ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius sambil santai. Mereka dinisbatkan kepada Abul Mansur Al-Maturidi As-Samarkand. Ini imam mereka. Di antara pendapat mereka yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah Salafiyah adalah satu, sumber talaki mereka adalah akal. Ini murni fitnah teman-teman ya. Wahabi ini demi menggait umat, demi agar pengikutnya banyak. Tuh, kalau sudah pengikutnya banyak, proposalnya ke Ihaturos enak itu, semakin gede duitnya. Nah, mereka melakukan apapun termasuk memfitnah ulama-ulama salaf atau mungkin karena mereka tidak tahu, wallahu alam ya. Kita cek Abu Mansur Al-Maturidi lahir sekitar tahun 238 Hijriah. Masih era salaf. Ya. Berarti ulama salaf. Ulama salaf adalah generasi tabi'in dan tabi'in hingga sekitar tahun 300 Hijriah. Oh ya, berarti Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini ya, termasuk ulama salaf. Jadi tuduhan Pak Muflis Safitra bahwasanya Abu Mansur Al-Maturidi menyimpang karena tidak sesuai dengan akidah ulama salaf. Keliru besar karena Abu Mansur Al-Maturidi sendiri adalah ulama salaf. Oke, agar lebih meyakinkan, Al-Maturidi menggunakan dua jenis dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Semuanya itu Pak ya. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari wahyu seperti Al-Quran dan hadis. Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal manusia. Itu umum itu sudah Pak. Jadi ketika Anda menuduh ulama-ulama atau para imam ini tidak menggunakan dalil nakli atau dalil wahyu, itu fitnahnya luar biasa. Karena ini sudah beriringan Bos ya, kan bisa Bos ya. Kemudian nomor 4, mentakwil sifat istiwa atau bersemayam dengan istila atau istaula, sama seperti Asy'ariyah. Mereka bilang jangan bilang Allah itu bersemayam, bilang saja Allah itu berkuasa. Orang yang mengatakan istiwa itu bersemayam, itulah yang mentakwil Pak. Takwilnya agak bener lagi. Takwilnya menyerupai makhluk lagi. Anda cek lagi Pak, arti bersemayam itu. Kalau masih bodoh, kalau masih belum menguasai materi, jangan jadi ustadz, jangan bicara di tempat umum, jangan berdiri di atas panggung Pak. Justru jika istiwa itu dimaknai istilah wa malaka, istaula wa malaka, itu malah nggak mentakwil itu Pak. Itu sudah sering saya sampaikan itu. Iya, istawa ala itu idiem kok. Ini Wahabi semuanya kayak gini teman-teman ya, bebal teman-teman ya. Mereka nggak nyari kamus saja mereka nggak mau. Itu loh. Iya Bang, nyari kamus saja nggak mau. Tari aja di Mujama'ani itu. Ya artinya sudah jelas, istawa alaihi atau istawa ala itu sudah maknanya maknanya sudah istaula wa malaka, sudah ya menguasai dan merajai di sana, kerajaan dan kekuasaan Allah di atas aras. Itu maknanya memang Pak, bukan takwil. Justru yang bersemayam ini yang mentakwil. Anda cari lagi di kamus apa arti bersemayam itu, banyak artinya sudah sesuai dengan Wahabi. Memang duduk, Ibnu Taimiyah tuh Wahabi mengartikan duduk itu justru yang mentakwil. Matanya Allah diganti menjadi penjagaan atau pemeliharaan. Mereka menafikan sifat fi'liyah bagi Allah, seperti Allah datang, Allah tertawa, Allah turun. Mereka bilang enggak ada Allah turun. Nah, Allah turun kok Nabi bilang Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir? Mereka bilang enggak, itu bukan Allah turun. Karena kalau Allah turun, berarti Allah pakai apa? Melompat tangga yang kalau turun berarti Allah itu hilang dari arsy-Nya. Itu versi mereka. Versi mereka adalah kan Allah bersemayam katamu. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah gini, gitu ya. Habis itu hilang dong Allahnya dari arsy, berarti kosong dong arsy-Nya. Apa konsekuensi berikutnya? Kata mereka, kalau kosong arsy-Nya, turun ke langit dunia, berarti besaran mana? Allah apa arsy? Versi siapa? Versi mereka, bukan versi. Oke. Nah,
Kalau masalah penakwilan ini, kenapa dilakukan? Karena untuk menjaga akar akidah umat ini, akar akidah orang-orang awam yang nggak ngerti agama ini, yang baru mengenal agama atau males belajar agama dan hanya menunggu fatwa dari para ulama, ini tidak membayangkan Allah dengan makhluk, Pak. Itu tujuannya. Karena kalau sudah itu, maka dia nggak nyembah Allah lagi, tapi nyembah berhala. Kan begitu. Allah punya mata, punya tangan, punya kaki. Kalau juga ditawil, berbahayanya bagi orang awam. Nanti mereka membayangkan Allah mempunyai bentuk. Nah, ini sudah fatal. Nggak nyembah Allah jadinya. Gitu, Pak. Kemudian Anda masih meributkan masalah istilah turun katanya. Iya. Ya emang harus gimana kalau nggak ditakwil? Penakwilan dari semua sifat-sifat Allah ini yang katanya Anda itu harus difahami secara tekstualnya saja, nggak usah diapa-apain ya bos ya. Nanti ayat laisa kamitslihi syai'un dan walam yakul lahu kufuwan ahad itu hilang fungsinya. Padahal inti dari pembahasan Allah ya itu harusnya nomor satu itu harus itu laisa kamitslihi syai'un dan walam yakul lahu kufuwan ahad, itu intinya. Apapun definisinya, apapun teorinya, jangan sampai menabrak kedua ayat ini. Intinya kan begitu bos ya, intinya. Seumpama begini, raja telah turun tahta. Apakah artinya turun dari pohon ke tanah? Kan enggak, Pak. Bos ya, istilah turun kayak gitu. Apa ada lagi? Dana BLT sudah turun nih. Nah, apakah lalu ada duit turun dari helikopter, dari pesawat ke rumah kita? Kan enggak juga, Pak. Jadi istilah turun begini harus dimaknai secara luas juga gitu, harus dipahamkan. Kalau orang awam tuh nggak dijelasin maksudnya turun itu, maksudnya uang BLT turun itu sudah bisa kita ambil gitu. Takutnya orang yang awam tuh malah membayangkan dia duduk-duduk di rumahnya sambil noleh ke atas tuh, ya nunggu pesawat. Ya, nunggu pesawat datang, kemudian minta pesawat, minta uangnya, mana uangnya lah, kayak gitu-gitu tadinya. Nah, Berarti untuk menghindari dari pemikiran imajinasi yang liar itu. Kayak gitu, Pak, tujuannya, Pak. Dan ini sahih, Pak, benar, dibenarkan oleh agama, kan gitu. Beda dengan para sahabat. Para sahabat sudah paham. Kenapa enggak tanya ya? Karena mereka sehari-harinya dengan Nabi Muhammad, kan gitu. Interaksinya dengan Nabi Muhammad langsung, kan begitu. Dan interaksi bersosial waktu itu memang tidak mengindikasikan sama sekali bahwasanya Allah turun kayak turunnya makhluk dari atas ke bawah, bukan. Makanya nggak perlu tanya juga sahabat ngapain kan gitu. Nah, baru di era-era ini takutnya umat ini berimajinasi gitu loh, Pak. Versi kita Allah bersama di atas arsy karena Allah yang bilang. Allah yang turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, Nabi yang bilang, dan kita cukup beriman. Bagaimana bentuknya nggak tahu. Kalau semacam itu, Pak, jangan hanya dua ayat ini, Pak, yang Anda yakini maknanya. Jangan hanya dua ayat ini yang Anda terima maknanya apa adanya. Banyak lagi nas-nas atau dalil-dalil yang menjelaskan keberadaan Allah itu, gitu. Anda bahaslah itu. Seperti Allah lebih dekat dari urat nadi. Sudah, tidak usah ditakwil-takwil. Seperti jangan meludah ke depan karena kalau ketika sholat, karena Allah ada di depan kalian. Terima saja, jangan ditakwil-takwil. Kemudian Baitullah, bos ya. Baitullah itu rumah Allah. Jangan ditakwil-takwil. Apalagi huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan ditakwil-takwil. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi, pesan Nabi apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan ditakwil-takwil, gitu bos ya. Nah, kenapa hanya fokus di dua itu dan lebih ke fokusnya ke istawa? Yang lain yang menunjukkan keberadaan Allah nggak pernah dibahas. Kenapa? Karena kalau dibahas mereka kelihatan kegagalan dalam berakidah itu kelihatan banget, bos. Gitu. Makanya mereka nggak berani bahas dalil-dalil yang lain. Yang fokusnya yang di situ aja, bertempat, menetap di aras itu loh, ya kan? Ya. Dengan apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, selesai. Sahabat Nabi dulu nggak ada yang protes. Ini anggap saja ini saya Nabi, anggap saja ini Nabi Muhammad. Anggap bos. Ini Pak Mulki Sapitra Nabi, anggap bos. Anggap saja Pak Mulki Sapitra Nabi. Kok enak dia ngomong gitu ya? Anggaplah saya Nabi, nggak ada risi-risinya, nggak ada dia ngerasa suul adab atau apa bos ya. Langsung aja nyomot
istilah nabi Langsung kemudian diumpamakan. disematkan ke dia. Anggaplah saya nabi. Wes ya gitu. Ayo. Kemudian seperti apa omongan Nabi? Fesli Pak Mufli Safitra. Ngomong, bahwa Allah itu Nggak tambah gak jelas. Nabi dipraktekkan Tambah oleh Pak Mufli Safitra, ngomongnya Nabi, sabdanya anu. tambah gak garu-garu. Waduh, ini Nabi Mufli Safitra ini bagaimana? Ya tambah membuat orang tertawa kalau seperti itu. Makanya, aduh. Ada nabi ngaku dari Bogor. Tuh Ahmad Musodik, nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Diwawancarain, ditangkap sama polisi. Di depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres itu dia. Penjara 2 tahun dia tuh, alhamdulillah. Di Bandung Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku Nabi Sayuti. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, menurut Bakor Pakemnya Kementerian Agama, di sana ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Baca selawatnya kagak enak lah. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin. Wa ala ali sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadro, pakai rebana, ibu-ibu sallallahu ala Tugimin ya. Udah kagak enak. Oke. Mudah-mudahan mencerahkan dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.